Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semua nikmat berdasarkan keimanan dan keislaman mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, nikmat yang harus kita syukuri dengan lisan dengan mengaplikasikan 1 kali 24 jam kali 7 hari kali 30 hari selalu ada muatan-muatan tahadus binikmah. Dengan cara seperti itu kita mengimplementasikan as-syukru bil lisan, kemudian berusaha merasakan berbagai macam nikmat yang ada untuk menutupi berbagai macam keluhan-keluhan dan kekecewaan yang ada. Itu bentuk dari as-syukru bi qalbi. Kemudian mencoba merealisasikan sekecil-kecilnya nikmat tersebut dalam bentuk amal nyata apapun bentuknya sebagai bentuk as-syukru bil amal. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah penuhi janjinya, la in syakartum la azidanakum. Semua bentuk realisasi sudah dicontohkan oleh manusia paling mulia sepanjang sejarah ila yaumil qiyamah, maka sudah sepantasnya salam dan salawat selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita pengikutnya setia sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kajian ba'da subuh ini kajian yang berat. Ya, jadi ketika nanti Bapak dan Ibu melihat teman sebelahnya terlalu khusyuk, ya, mohon ditepuk-tepuk ya. Sepakat nggak? Sepakat ya Bapak dan Ibu ya, karena kadang-kadang saran khusyuk ini langsung ada bunyinya gitu. Gitu. Begitu selesai kajian langsung seger tuh Pak biasanya gitu. Baik ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah untuk mencapai kemenangan di bulan suci Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir, ada satu aspek yang saya coba angkat, mengambil dari kitab Majmu'atir Rasail yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna yang berjudul Nahnu Du'atun ilallah Nudzakirun nas bil khair. Kami adalah para penyeru kepada Allah yang mengingatkan kepada manusia kepada kebaikan. Nahnu itu kami dan kita semua. Kenapa sih kita harus berada dalam kerangka ini? Nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Karena ternyata bisa jadi kualitas kehidupan kita terganggu itu karena kita tidak berada di dalam kerangka ini. Ini maksudnya. Nanti kita akan sama-sama bahas dan saya pun masih terus belajar untuk berusaha mengangkat berbagai macam tema yang bisa menyelamatkan diri saya, keluarga saya, dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk menuju perjalanan yang sebenarnya sudah pasti. Sekarang itu hari ke-25 ya? Betul ya Pak ya? Hari ke-25. Sudah 1 hari lagi berlalu. Berarti sudah 1 hari kita meninggalkan dunia. Benar ya Pak? Sudah 1 hari lagi kita meninggalkan dunia. Dan sudah 1 hari lagi kita mendekati apa? Mendekati kematian. Bukan mau nakut-nakutin, memang kayak gitu. Berarti apa? 1 hari setiap detik perjalanan, 1 detik itulah kita meninggalkan dunia, dan 1 detik itulah kita mendekati akhirat, dan gerbang pertamanya adalah kematian, yaitu sakaratul maut.
Saya selalu berusaha untuk tidak melupakan hal tersebut, dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa mengingat hal tersebut. Baik, kita masuk pada bagian pertama terkait sebenarnya ini adalah ad-da'wah wa wazifah ad-da'iyah. Jadi ini dakwah, menyeru, dan tugas dari para penyeru. Ya, tugasnya apa saja sih? Supaya saya ingin mengajak bahwa sebenarnya yang namanya berdakwah itu bukan tugas mereka-mereka yang berceramah, memberikan kajian, taujih, arahan atau tausiah, nasihat-nasihat melalui forum-forum seperti ini. Harus ada mimbarnya, harus ada mejanya dan sebagainya. Kalau seperti itu, nanti seolah-olah memang ada bagian-bagian yang itu ditugaskan untuk itu. Ada bagian yang itu fardu ain, ada bagian yang sebenarnya itu fardu kifayah. Nah, hendaknya di sesi pagi ini mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Dengan cara mendapatkan pemahaman yang utuh, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang berkualitas dalam rangka mempersiapkan suatu mimpi yang pasti harus terrealisasi. Apa mimpinya? Yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita ketika meninggalkan dunia berarti kita sudah semakin dekat kepada momentum-momentum saat tersebut. Redaksi yang lebih lengkap adalah nahnu du'atun ilallah nudzakirun nasa bil khair wa nadulluhum alal haqq walasna qudatan 'alan nas. Kami adalah para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu du'atun ilallah. Nudzakirun nas bil khair. Kami mengingatkan manusia kepada kebaikan. Wa nadulluhum 'alal haqq, dan menunjukkan mereka kepada kebenaran. Walasna qudatan 'alan nas. Bahwa kami ini bukan para hakim atas manusia. Insya Allah kita sama-sama bahas ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mengambil redaksi yang pertama. Masing-masing nanti kita bagi, ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat. Kita masuk dulu kepada nahnu du'atun ilallah. Nah, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap komunikasi, dalam setiap kehidupan pasti ada interaksi. Dan interaksi yang paling mudah kita lakukan selalu ada komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Selalu ada. Kita dengan suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan tetangga, kita dengan atasan, kita dengan bawahan, kita dengan sesama jamaah di masjid. Selalu ada komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat itu udah ngingetin terkait dengan kualitas komunikasi yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, kemudian dia mengafirmasi dirinya termasuk orang-orang yang berserah diri terhadap al-Islam, terhadap semua aturan-aturan Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada awal titik ini sudah menjelaskan bahwa tugas menyeru itu adalah kewajiban pribadi setiap diri kita. Karena setiap diri kita pasti terjadi komunikasi. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian, ketika bapak-bapak berkomunikasi dengan istrinya, maka yuk penuhi konten daripada komunikasi itu dengan sesuatu yang mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu di belakang ketika berkomunikasi dengan para suami, yuk selalu masukkan semua isi daripada komunikasi itu untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mesti juga misalnya sang istri mentang-mentang sudah ada kajian ini terus mengatakan kepada suaminya, Papa tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak begitu. Itu namanya ceramah namanya. Ya, itu namanya ceramah. Nah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, ini adalah verbal yang harus memenuhi lisan kita pada setiap komunikasi. Nanti ini akan memperbaiki kualitas hidup kita. Di kantor, ya di kantor juga kayak gitu. Udah waktunya sholat, kita lihat ada teman kita, ada anak buah kita, bahkan ada atasan kita yang ketika kita perhatikan belum melakukan kewajiban sholat. Kalau ke atasan kan juga bisa kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Ayo bos, bareng yuk ke masjid, ayo sholat. Ntar ya tanggung, udah biarin. Tapi kita lihat lagi kok dia masih kayak gitu. Bos, ingetin nih, udah jam segini, jangan lupa ntar ketinggalan. Nah, di sini sudah memenuhi kaidah nahnu du'atun ilallah. Ya, jadi nggak mesti kayak seorang ustadz yang memberikan ceramah dan yang sebagainya. Tapi kontennya disertai dengan niatnya itu ada da'a ilallah. Kepada anak kita juga kayak gitu. Ya, kepada anak-anak kita juga seperti itu. Selalu tidak pernah dan tidak bosan untuk da'a ilallah. Wallahu alam, saya pernah cerita atau enggak. Jadi tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, ada jamaah nelpon istri saya itu jam 11 malam, Pak, Bu. Ingin datang ke rumah karena anaknya mengancam ke orang tuanya ingin bunuh diri katanya. Tapi ini udah jam 11 malam, jam 11 malam baru telepon mau ke rumah. Wah, ini sampai jam berapa ini kita sudah tidur. Karena sifatnya darurat ya sudahlah. Sampai akhirnya hampir jam 12 malam di rumah. Kemudian saya minta waktu untuk ngobrol dengan anaknya, orang tuanya di luar. Kalibrasi yang saya coba lakukan adalah ini ada gangguan jin atau tidak. Ya, salah satunya saya tanya, kamu bisa baca Quran? Bisa, Ustaz. Oke, coba baca surat jin. Saya minta dia berwudu, baca surat jin lancar. Tidak ada debar, tidak ada kegelisahan dan sebagainya. Maka saya sementara menyimpulkan ini murni psikologi. Setelah itu saya ajak bicara, saya ajak ngobrol. Intinya adalah dari obrolan tersebut, si anak ini hanya caper saja, cari perhatian orang tua. Hanya cari perhatian orang tua aja. Nyari perhatian orang tuanya adalah, ya syukran. Caranya adalah mengancam ingin bunuh diri. Dengan berbagai macam persoalan. Nah, kemudian setelah itu saya bicara sama orang tuanya. Dan orang tuanya soleh dan soleha banget, Pak. Ya, soleh dan soleha banget. Nah, ke masjid, baca Quran dan sebagainya. Tapi ada fenomena yang terjadi. Ini si anak karena ada sesuatu yang kurang ditanggapi oleh orang tuanya, maka dia protes. Nah, orang tuanya merasa contohnya. Ketika dia mengajak anaknya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, susah dibangunin, Pak. Ya, susah dibangunin. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Sang orang tua kesal sendiri. Lama-lama dia lihat anaknya masih molor, lama-lama enggan bangunin. Nah, itu yang terjadi. Ya, nanti kita bahas nih. Ya, ini kita bahas. Kenapa? Karena nanti ada bagian-bagian bahwa tugas kita hanya mengajak, bukan melakukan judgment atau menghakimi. Nah, sehingga akhirnya disitulah mulai terjadi kerenggangan hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua sudah langsung enggan, udah biarinlah terserah, dia juga udah gede juga. Nah, gitu ya.
Nah, ini menjadi penting. Jadi saya ingin mengajak pada tahap awal ini, Bapak dan Ibu sekalian, yuk penuhi, meningkatkan kualitas komunikasi verbal kita dengan da'a ilallah. Nggak mesti harus menampilkan hadis, nggak mesti harus mengucapkan ayat dan sebagainya, tapi kita berusaha. Minimal yang hadir di sini, yang sudah mendengarkan kajian ini, ketika sudah tersampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, maka insya Allah majelis ini nanti akan disidangkan kembali di akhirat. Ketika pun saya ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah disampaikan belum? Maka saya akan menjawab sudah. Gitu ya. Nah, buat Bapak dan Ibu, salah sendiri kan sudah hadir. Nah, nanti ditanya sama Allah, sudah dengar belum? Udah nyampe belum? Udah. Gitu. Masa sih? Kayaknya waktu itu nggak dengar. Iya, ternyata setelah diputar filmnya, wah sedang khusyuk banget ternyata. Nah, gitu kan? Gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Baik. Nah, bagaimana tafsir dari Fusilat ini? Ya, daripada tafsir, ada penguat dari verbal. Saking pentingnya verbal yang keluar dari lisan kita, saking pentingnya, maka disetarakan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Disetarakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Saking bobotnya, sangat-sangat amat luar biasa. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Nah, dengan cara seperti ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk merenungkan betapa besar bobot daripada verbal yang keluar dari lisan kita, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetarakan dengan derajat keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini bagian daripada menata lisan yang keluar daripada mulut kita. Ya, daripada mulut kita. Nah, contoh sederhana, nanti Bapak dan Ibu baca lagi surat Luqman 13, 14, 15 sampai 16 kalau nggak salah, saya lupa ya. Misal diawali dengan wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hal pertama ketika bicara da'a ilallah, sekali lagi hal pertama ketika bicara da'a ilallah selalu ada muatan tauhid. Ini yang pertama tahapannya. Setelah itu semua hal cabang-cabang untuk menguatkan tauhid tersebut. Karena tadi kan di surat Fusilat adalah wa amila sholihah, ya, da'a ilallah wa amila sholihah, ini bagian daripada amal nyata yang harus dikerjakan. Sehingga semua amal-amal itu ketika bicara terkait dengan nasihat Luqman kepada anaknya, maka semua amal-amal yang kita lakukan harus semuanya bersih dari menyekutukan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Seringkali karena ini nanti bagiannya adalah bagian bagaimana kita mengendalikan diri kita terhadap semua gejolak hati yang kemudian keluar dalam gejolak verbal kata-kata yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi semuanya harus dalam rangka tauhid. Tauhidnya ini benar-benar tauhid, karena biasanya jamaah sekalian, kalau iblis laknatullah mengajak orang-orang yang beriman yang masih rajin ke masjid, baca Quran dan sebagian untuk menyekutukan Allah langsung, biasanya banyak gagalnya. Tapi biasanya iblis nggak akan melakukan dengan cara itu. Nggak akan melakukan dengan cara itu. Misal, ya ini buat Bapak dan Ibu yang pernah tahu ilmu NLP. Di situ ada kaidah pacing and leading, katanya kan, untuk melakukan pendekatan. Iblis sudah melakukan itu sejak awal. Sudah melakukan itu. Contoh ya Pak, contoh. Dalam sebuah hadis bagaimana iblis laknatullah
berusaha memalingkan fokus anak-anak Adam. Misal dengan redaksi seperti ini, tentang kaidah penciptaan. Ya, tentang kaidah penciptaan. Man khalaqas sama. Siapa yang menciptakan langit? Maka akan dijawab. Jawabannya Allah. Diterusin lagi. Man khalaqal ard. Siapa yang menciptakan bumi? Jawabannya Allah. Kan halus nih ya. Dibawa kepada logika penciptaan. Berarti semua ada penciptanya dong. Ya kan? Semua ada penciptanya dong. Terakhir, apa pertanyaannya? Kalau gitu, man khalaqallah? Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini kan kurang ajar kan? Paham ya, Bapak dan Ibu ya? Perhatikan alurnya. Enggak langsung kepada pertanyaan pamungkas, enggak. Karena kalau dikatakan man khalaqallah, kita otak rasional kita langsung membantah tuh. Wah, ini setan nih. Masa nanyain siapa yang menciptakan Allah? Tapi digiringnya itu perlahan, Bapak dan Ibu. Man khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Kalau gitu semua pasti ada penciptanya ya? Iyalah, gitu. Kalau terakhir, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini sebelum kepada pertanyaan pamungkas untuk menyekutukan Allah, akan dibuat seolah-olah subconscious kita, alam bawah sadar kita mengatakan, iya juga ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi prosesnya itu panjang untuk menyelewengkan kita dari seruan-seruan Allah SWT. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini agak pelan-pelan supaya kita mewaspadai kondisi-kondisi bagaimana iblis laknatullah itu menggeser peran kita sebagai manusia. Jadi semua terkait da'a ilallah, kontennya harus berisi diawali dengan tauhid, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Karena bisa jadi syirik kecil. Misal buat kita yang masih bekerja di perusahaan. Nah, ini saya pernah dengar obrolan dengan supir Grab, Pak. Dengan supir Grab. Dia ngobrol, dia cerita, Pak, saya lebih bersyukur jadi supir Grab karena dia kena PHK. Dia bilang saya bersyukur jadi supir Grab. Loh kok bersyukur? Kan waktu kemarin jadi karyawan kan enak, nggak pusing begini. Ketika saya jadi karyawan, saya bersyukurnya sebulan sekali. Kapan itu? Kapan, Pak? Tanggal 25 atau tanggal 27 ya, Pak. Begitu masuk transferan, alhamdulillah. Ketika saya bawa Grab, ya, aplikasi notifikasi masuk, belum ngangkat penumpang nih, baru notifikasi masuk, saya sudah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ada 3-4 kali notifikasi masuk, disitulah saya tahadus binikmah dengan lisan, diobrolin, kemudian ngerasain tuh di hati. Berarti apa? Allah selalu punya hikmah yang ketika kita bisa ambil, disitulah kenaikan kualitas hidup kita terjadi. Ketika saya masih jadi karyawan, nyaman aja udah. Ya, nyaman aja. Bersyukurnya cuma sebulan sekali. Ketika saya supir Grab, bukan berarti kemudian saya mengajak untuk berbahagia di PHK ya, bukan begitu maksudnya. Tapi yuk kita cari momentum-momentum untuk bisa apa? Untuk bisa tahadus binikmah asyukru bilisan, merasakan dengan hati, asyukru biqalbi, dan seterusnya. Gitu ya jamaah sekalian. Baik, kita lanjutin. Nah, sekarang masih nahnu du'atun ilallah. Tadi fardu ainnya bahwa da'a ilallah itu kewajiban kita semua, individu-individu, pribadi-pribadi. Ya, itu kewajiban kita semua.
Nah, tapi di surat Al-Imran Allah ingetin, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini fardu kifayahnya nih Bapak dan Ibu. Ya, ini fardu kifayahnya. Artinya di berbagai tempat, di sekelompok tempat harus ada yang ini. Harus ada ini. Misal di CGR nih, ya di CGR. Maka fardu ainnya semuanya da'a ilallah. Suami kepada istri, tadi kan saya katakan, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada tetangga dan sebagainya. Tapi ada satu kelompok di CGR ini yang harus menjadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Realisasinya biasanya adalah para pengurus masjid. Maka harus punya ini, karena kalau nggak ada, nah ini menjadi nanti mudaratnya, nanti kita bahas ya. Mudaratnya akan naudzubillah besar banget. Jadi di berbagai wilayah harus ada, secara individunya ada, secara fardu kifayahnya harus dibentuk. Kayaknya bagian tengah masih kosong, itu ada yang di luar. Waduh. Ayo masuk ke dalam, nanti kapalnya miring. Ayo ke dalam aja Pak. Ini di tengah masih kosong. Nanti kalau terlalu numpuk-numpuk, kalau ngantuk saya nggak kelihatan. Baik ya, berarti di sini bicara Al-Imran 104. Sekarang kita sama-sama baca menurut Imam Ibnu Katsir maksud dari ayat ini apa? Wal maksudu min hadhil ayah, maksud daripada ayat ini adalah antakuna min hadhil ummah firqatun mutasaddiyatun li hadha sya'n. Maksud dari ayat ini adalah harus ada satu kelompok di komunitas sebuah masyarakat yang mengambil tugas dakwah tersebut. Gitu. Harus ada. Kalau bicara di CGR, maka harus ada tuh satu kelompok yang isinya beberapa orang, satu kelompok yang memang bertugas untuk itu. Nanti di wilayah lain juga seperti itu. Nah, jadi masing-masing jamaah sekalian, yuk lihat. Sudah ada nggak di RT kita, RW kita, perumahan kita, satu kelompok yang bertugas untuk itu? Biasanya sih sering dimotori oleh pengurus masjid, biasanya. Ya, tinggal kita lihat. Karena setiap kegiatan itu ada indikator keberhasilan. Ya, setiap kegiatan. Kalau pengurus masjid, indikator pengurus masjid dikatakan berhasil apa-apa? Dikatakan berhasil kalau apa? Nih misalnya di CGR dikatakan pengurus masjid performance-nya bagus. Indikatornya apa? Masjidnya penuh. Gitu kan, masjidnya penuh. Apalagi kalau udah di akhir Ramadan ya, tiba-tiba masjidnya jadi besar-besar gitu. Karena bertransaksi dengan adu transaksi dengan mall. Oh, mall itu diskonnya lagi bagus-bagus Pak kalau udah di akhir Ramadan gini. Ya kan? Salah nggak? Nggak juga. Nanti kita bahas ya. Nggak salah juga. Nanti kita bahas. Jadi maksud dari ini adalah harus ada, wajib ada. Walaupun itu fardu kifayah. Begitu sudah didirikan, maka kewajiban individu yang lain yang tidak ikut, maka tidak kena kewajiban. Tapi fardu ainnya untuk da'a ilallah masing-masing harus terjadi. Ya, harus terjadi. Nah,
Wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minha bihasabi taqatihi. Meskipun amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya wajib, ini kata Ibnu Katsir ya, atas setiap individu sesuai kemampuannya. Ya, jadi tetap nih da'ilallah masing-masing wajib hukumnya. Jadi jamaah sekalian, yuk kita mulai ibda binafsik, mulai dari keluarga deh. Mulai dari sekarang ngobrol sama istri. Jadi contoh begini, saya sering ada pertanyaan begini, Ustaz, boleh nggak sih kalau kayak gitu, habis dapat THR, saya merencanakan dan ingin mudik kemudian beli baju lebaran. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh, takut banget bilang boleh. Boleh banget. Ya, boleh banget. Mudik boleh nggak? Boleh. Oh, kalau langsung gede suaranya. Boleh, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kalau ingin kualitas hidup kita bagus, jangan berhenti sampai di situ. Saya ambil sedikit hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sering saya ingatkan kepada diri pribadi, keluarga, dan juga jamaah sekalian. Man kanatid dunya hamah, siapa yang dunia itu jadi hamahnya, jadi passionnya, excited banget kita ngerjainnya, cuma itu saja di dalam pikiran, mental, dan hati kita, hati-hati. Karena Nabi mengingatkan, farakallahu alaihi amrahu, Allah akan biarkan orang itu stres, biarkan urusan orang itu cerai-berai. Tuh. Kalau kita di otak kita dapat gaji, udahlah nanti dapat gaji untuk bayar anak sekolah, bayar cicilan, buat belanja dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau cuma titik sampai di situ, khawatir kita masuk ke dalam kriteria man kanatid dunya hamah. Boleh nggak beli mobil yang lebih bagus? Boleh nggak? Kan takut-takut kan jawabnya. Boleh Pak, boleh. Gitu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena kalau cuma berhenti sampai di situ, khawatir kita masuk ke dalam kriteria itu. Man kanatid dunya hamah, farakallahu alaihi amruh. Nah, ini mulai masuk perenungan ya. Kalau kita merasa kok saya gelisah, ada persoalan kayaknya kok nggak selesai-selesai, urusan kok bikin nggak bisa tidur dan sebagainya. Jangan-jangan memang kita di otak kita cuma berhenti sampai di situ. Karena kita ingin nih masuk kepada kriteria, saya potong di bawah ya. Wa man kanatil akhirati niyah. Siapa yang akhirat itu selalu jadi niatnya, jama'allahu amrahu. Allah akan selesaikan urusannya. Tuh. Berarti gimana? Dapat gaji tanggal 25, tanggal 27, ya kan? Nanti buat ini, dapat THR. Ngomong-ngomong THR udah keluar belum? Udah ya. Yang belum nanti dapat THR dari Allah. Ya. Nah, misal dapat THR buat mudik, buat ini, boleh nggak? Boleh. Tapi terusin Mbak, tolong terusin. Saya mudik. Kenapa harus mudik? Harus diambil cantolan akhiratnya. Ingin ketemu dengan orang tua di kampung. Terus kalau ketemu dengan orang tua di kampung, ingin membahagiakan mereka. Terus kalau mereka bahagia, mereka mendoakan saya. Doa apa yang ingin diambil? Supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Karena doa orang tua itu insya Allah diijabah. Berarti apa? Ada orientasi akhiratnya. Jadi diterusin sampai orientasi akhirat. Ketika diterusin sampai orientasi akhirat, maka mudah-mudahan akan masuk tuh. Wa man kanatil akhiratu niyah jama'allahu amrahu. Insya Allah hajat bapak dan ibu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi yang hajatnya belum selesai, masalahnya nggak selesai, jangan-jangan kita cuma berhenti di urusan dunia, nggak nyampe tuh ke urusan akhiratnya. Beli baju lebaran, beli baju baru, boleh nggak? Boleh.
Gimana caranya baju baru yang saya beli ini bisa membawa saya ke surga? Nah, harus diterusin. Ketika itu ada jama' Allahu amrahu. Dan yang paling saya senang jamaah, ingin berbagi aja ya, ingin berbagi aja. Wa atathu dunya wa hiya rogimah. Dunianya dapat dan dunia itu mendatangi kita dalam kondisi hina. Nah, ini yang paling saya suka nih. Dunia dapat dan dunia mendatangi kita dalam kondisi hina. Bapak dan Ibu pingin ngejar uang atau dikejar uang? Tuh yang jawab kan cuma 23. Ya Allah, yang jawab cepet, tolong uang jadikan budak baginya. Yang belum, tolong ampuni dulu dosanya. Pingin ngejar uang apa dikejar uang? Nah, kalau pingin dikejar uang, setiap kegiatan tarik semuanya sampai akhirat. Bapak ingin mudik, Ibu ingin mudik, silahkan. Kenapa saya mudik? Cari cantolannya sampai akhirat. Ingin beli baju lebaran, kue lebaran, silahkan belikan buat anak-anak. Kalau anak saya gembira dan sebagainya, saya bisa motivasi mereka untuk baca Qur'annya, bla 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 dan sebagainya. 2 hari yang lalu saya bilang ke anak-anak saya, kalau target khataman Quran nggak tercapai, lupakan THR, lupakan baju lebaran. Oh, begitu saya kasih ultimatum, Pak, anak-anak saya langsung ngebut, gitu. Ya nggak apa-apa, kita butuh sarana, kita butuh iklim. Ya, silakan. Berarti apa? Selalu di otak kita ada cantolan akhiratnya. Bapak dan Ibu kerjain itu deh. Lihat perubahan kualitas hidup kita. Ya, itu Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya. Itu menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi harus ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, sekarang bagaimana menurut Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran? Sayyid Qutb mengatakan, la budda li hadhil ummah min jama'atin tad'u ilal khair. Umat ini harus memiliki sebuah kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Wa ta'murun bil ma'ruf, mengerjakan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran. Wa tanha 'anil munkar, tahmilu hadal ib'al kabir fi hayatin nas. Saya mencoba mencari makna arti daripada ib'a. Ib'a sendiri ternyata artinya adalah memikul sesuatu yang itu besar banget. Jadi satu kelompok ini, Bapak dan Ibu, harus ada yang memikul beban ini. Dan tentunya ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya bisa memikul beban ini. Jadi ib'a. Nah, ketika ib'a ternyata disandingkan dengan al-ib'al kabir. Sudah ib'a ditambahi dengan kabir fi hayatin nas. Jadi, yuk saya mengajak sesuai dengan kemampuannya untuk bergabung dengan barisan ini yang selalu menyeru kepada kebaikan. Disinilah afirmasi nahnu du'atun ilallah. Jadi ini seruan, ini ajakan. Tolong diingat, pertama ketika bicara beban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Allah yang bilang. Ya, ini Allah yang bilang. Maka itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak langsung logikanya shortcut. Buat Allah berkehendak sesuatu, bukankah hanya mengatakan kun fayakun? Selesai kan? Termasuk contoh ekstrim. Ya, jamaah sekalian, contoh ekstrim. Buat Allah menghancurkan Yahudi laknatullah tinggal mengatakan kun fayakun kan? Kenapa tidak dilakukan sampai sekarang? Ayo, yang bisa jawab dapat voucher dari pengurus masjid. Kenapa tidak dilakukan sama Allah?
memberikan kesempatan. Shortcutnya gini, Bapak dan Ibu, nasib al-Islam itu sudah pasti. Saya selalu mengulang ya, nasib al-Islam itu sudah pasti. Yang belum pasti nasib kita. Tolong diingat, yang belum pasti nasib kita. Skenario kehidupan itu sudah diatur jalannya seperti apa. Allah hanya ingin melihat kesungguhan posisi kita mengambil peran itu ada di mana. Gitu ya. Termasuk di dalam al-kabir fi hayatin nas, memikul beban yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Sekarang bagaimana menurut Imam Hasan Al-Banna dalam Tahta Rayatil Quran? Yuridul Quran ayyakuna fi hadhil ummah jama'atun tad'u ilal khair. Al-Quran menghendaki agar di tengah umat ini berdiri sebuah kelompok yang menyeru kepada kebaikan, wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar litakudan nasa ila hudallah. Mencegah yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar agar mereka memimpin manusia menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Tahta Rayatil Qur'annya Imam Hasan Al-Banna. Jadi, ayo kita berfastabikul khairat. Ikut serta sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada Bapak dan Ibu yang menjadi Superman, nggak ada. Pasti satu sama lain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ayo berfastabil khairat, bergabung menjadi nahnu du'atun ilallah, menjadi bagian daripada yang mengikrarkan, mengafirmasikan nahnu du'atun ilallah. Saya cepetin dikit ya, karena harus selesai nih, harus selesai. Bagaimana menurut tafsir Al-Qurtubi? Fihi dalilun alal wujubil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa annahu fardu kifayah. Ayat ini adalah dalil kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan hukumnya fardu kifayah untuk membentuk kelompok tadi, kelompok khusus yang selalu menyeru, memotori, memfasilitasi dan lain sebagainya. Nah, menurut At-Tabari, yakni ta'ala dzikruhu, menurut firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wal yakum minkum jama'atun tad'un nasa ilal iman billahi wa ta'atihi. Maksud firman Allah adalah hendaknya ada di antara kalian suatu kelompok yang menyeru manusia kepada keimanan Allah dan kepada ketaatan kepadanya. Gitu ya. Nah, ini bagian pertama. Sekarang yang kedua, mudzakirun nas bil khair. Ini mengingatkan kepada manusia terkait dengan kebaikan. Kenapa sih perlu diingatkan? Baik kebutuhan kita sebagai pengingat maupun kita posisi yang diingatkan. Sekarang kita perhatikan fitrahnya. Menurut Ibnu Taimiyah, an-nasu yahtajuna ila man yudzakiruhum bil haq likasrati ghaflatihim. Bapak dan Ibu, manusia itu membutuhkan orang yang mengingatkan mereka kepada kebenaran karena banyaknya kelalaian mereka. Tuh, itu fitrahnya kita tuh. Fitrahnya kita itu banyak lalai dan mudah lalai. Itu fitrahnya kita. Itu fitrahnya kita. Dan seringkali ketika kita mengingatkan atau diingatkan, terhalang oleh ego kita. Bisa jadi yang ngingetin kita umurnya lebih muda, pendidikannya lebih rendah, tapi verbalnya benar karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman seringkali Pak, gengsi kita menutupi itu. Wah, anak kecil ingetin saya kan ustadz. Nah, udah tuh, kalau udah kayak gitu susah tuh. Wah, yang ngingetin saya cucu saya, tahu apa sih dia? Ah, itu udah susah tuh kalau kayak gitu. Apalagi bapak-bapaknya yang ngingetin istrinya, gitu kan? Ah, kamu mah tahu apa sih? Nah, itu yang harus hati-hati.
Difahami dulu menurut Ibnu Taimiyah, manusia itu banyak lalainya dan mudah lalainya. Maka cari Pak, cari segala sesuatu yang selalu mengingatkan kita. Saya saat ini diamanahkan sebagai corporate advisor di The Besto. Maka apa yang saya lakukan? Saya membentuk lingkungan yang sebenarnya lingkungan itu untuk mengingatkan saya. Kayak gitu. Saya bentuk aplikasi setiap karyawan, setiap hari Pak. Setiap hari itu wajib khataman Quran 30 juz. 30 menit. Itu diperbolehkan pakai jam kantor. Dan setiap karyawan tidak hanya ngisi absen, tapi harus mengisi mutabaah yaumiyah. Wajib. Tidak hanya ngisi kehadiran, tapi harus ngisi. Hari itu sholat tahajud enggak? Hari itu baca Quran berapa lembar? Hari itu sudah sholat duha belum? Hari itu sudah zikir pagi atau petang belum? Dan seterusnya. Itu sebagai sebuah sarana. Tujuannya apa? Ketika kita berada dalam lingkungan yang selalu mengingatkan, maka mudah-mudahan sebagai sebuah ikhtiar, saya diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang membentuk, mulai membentuk di rumah kita. Gimana caranya kalau saya lalai, istri saya ngingetin. Gimana caranya kalau saya lalai, anak-anak saya ngingetin. Ibu-ibunya juga begitu. Kalau merasa lalai, suami ngingetin, anak ngingetin. Karena pada dasarnya kita itu mudah lalai. Ya, jadi harus difahami dulu ini. Untuk bisa nudzakirun nas bil khair. Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, I'lam anal qalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Wajila'uhu dzikru wat tadzkir. Maka yang membuat mengkilap, membersihkannya adalah zikir dan peringatan. Gitu ya. Jadi kita butuh diingatkan. Maka perhatikan istri kita, anak-anak kita, suami kita juga harus diingatkan. Diingatkannya jangan dengan emosi, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, buat Allah gampang, kun fayakun, itu aja. Ya, buat Allah itu gampang. Tudzakirun nas bil khair. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Al-ghaflatu aslu kulli ma'siyah. Kelalaian adalah akar dari setiap maksiat. Nah, hati-hati ya Bapak dan Ibu sekalian, kemaksiatan yang kita lakukan, naudzubillah tsumma naudzubillah, akarnya berasal dari ghaflah, dari kelalaian. Maka kita butuh setiap detiknya diingatkan. Silakan Bapak dan Ibu buat sebanyak mungkin di sekeliling kita ada pengingat itu. Buat. Karena ini penting buat kita. Baik ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa nadulluhum 'alal haq. Ya, wa nadulluhum 'alal haq. Baik, terkait dengan itu, bagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Muslim? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Saya terusin lagi ke bawahnya. Manda ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Bapak dan Ibu, kalau ingin dapat passive income, yuk bergabung ke dalam para penyeru. Ingin dapat passive income, usahakan Bapak dan Ibu punya target. Ada orang-orang yang dia berubah karena kita. Harus ada target itu. Kenapa? Karena begitu dia melakukan kebaikan, argo pahalanya ngalir ke kita. Dan ini jangan dianggap remeh.
Untuk menutupi apa? Untuk menutupi dosa-dosa kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu. Mungkin dulu kita ada masa jahiliyah, masa kemaksiatan. Saatnya Bapak dan Ibu, ya saatnya. Siapapun, ini tetangga saya belum bisa baca Quran, misalnya. Gimana caranya ya supaya dia mau baca Quran? Tapi saya nggak bisa ngajarin. Bismillah, paling nggak saya punya peran ngajak dia. Di masjid ada program tahsinul Quran, misal. Kita tempel Pak, kita deketin, kita ajak, kita silaturahim, dakwah fardiyah, kita ajak, ayo gini. Allah gerakkan. Ingat ya Pak, buat Allah mudah, kun fayakun. Buat Allah itu mudah. Tapi di kita yang perlu itu sebenarnya kita. Saya pun duduk di sini memberikan ini, yang perlu itu saya. Makanya nanti tolong ya, yang semua yang hadir di sini, pokoknya nanti saya kasih persen deh dari passive income itu, kita janjian aja ya. Kita kerjasama, gimana? Oke nggak? Oke ya Pak. Ya ini ada berapa orang nih? Ya misalnya ada 30 orang gitu. Ayo 30-nya bergerak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kan bismillah, insya Allah mudah-mudahan saya dapat passive income nih atas semua kebaikan Bapak dan Ibu, ya kan? Udah deh, nanti saya bilang sama Allah, ya Allah, nanti 10% saya kasih ke sini deh semua, gitu. Oke nggak? Jangan muamalah dunia aja yang bisa begitu. Kita bikin kesepakatan aja. Ini out of the box ya. Ini out of the box. Maksudnya cari Pak. Usahakan ada 1 orang, 2 orang yang dia berubah. Ketika tadi cerita tetangga kita belum baca Quran, dia tergerak, kemudian mau, kemudian dia dapat hidayah banget dari Allah karena kita. Ya Allah Pak, kita udah mati, udah di alam kubur, ya kan? Orang itu kemudian mendakwahkan dengan Quran gara-gara kita. Sudah di alam kubur Pak, itu masih mengalir. Masa nggak kepingin nggak? Jangan passive income di dunia doang yang dikejar. Ini luar biasa. Ya kalau nggak kepingin, saya kasih tahu begini, nggak kepingin, ya paling nggak saya sudah bilang sama Allah, ya Allah sudah saya sampaikan. Ya, tolong berikan kepercayaan agar semua yang hadir di sini benar-benar ngejar passive income tersebut. Percaya deh Pak, nanti kehidupan kita akan berubah kualitasnya. Sepakat ya? Ya, sepakat ya. Baik. Nah, Imam An-Nawawi dalam Fiqh Dakwah, fihi fadlud da'wati ilal huda. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar dakwah kepada petunjuk. Kenapa? Wa anna da'iya yakunu lahu mithlu ujurit tabi'ina lahu. Seseorang dai mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Yuk kita targetin Pak. Nggak mesti harus lewat ceramah begini, nggak mesti. Ya Bapak lihat di kanan kiri yang berdagang, lihat teman dagangnya. Oh dia belum sholat, dia baca Qurannya aja masih Iqra, babi ibu dan lain sebagainya. Ajak yuk, gandeng bareng-bareng, berdoa sama Allah, doakan orang itu. Ya Allah, aku ingin mengajak orang tersebut. Beri kepercayaan padaku ya Allah, agar orang itu bisa berubah lewat aku. Jadi kun fayakunnya kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu wanadulluhum alal haq. Sekarang mulai masuk walasna qudatan alan nas. Kita itu bukan hakim Pak. Kita bukan hakim yang menghakimi ini itu dan sebagainya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena engkau hanyalah pemberi peringatan. Yang digaris bawahi adalah kita bukan orang yang berkuasa atas mereka. Bapak Ibu ngajak orang, yuk ngaji. Udah sampai di situ. Yang memberikan hidayah
orang tersebut Allah, bukan kita yang menguasai orang itu. Semuanya Allah, kun fayakun. Jadi kita berikhtiar supaya Allah percaya sama kita. Bapak ngingetin istrinya, bukan berarti bapak punya otoriti penuh terhadap istri. Ibu juga seperti itu. Seringkali kita diuji dengan kondisi-kondisi yang tidak kondusif. Nah, ini kalau di kajian ibu-ibu, sering saya bilang begini. Bapak dan ibu, kan ini ada bapak-bapaknya. Bapak dan ibu tahu Asia nggak? Siapa bu? Asia siapa bu? Istrinya Fir'aun kan? Ketahuilah dan masih ingat, Asia adalah salah satu dari 4 wanita yang disebutkan dalam hadis sahih sebagai wanita penghulu surga. Asia bisa mencapai derajat itu dalam kondisi yang paling tidak kondusif. Saya ingatkan ini supaya kita ketika di dunia mungkin mudah cari alasan. Afwan nggak bisa, sibuk. Afwan, saya bukan ustadz. Afwan, saya bukan lulusan pesantren. Afwan dan sebagainya. Ketika kepada manusia kita bisa mengemukakan berbagai macam alasan itu, tapi persiapkan diri kita nanti di hadapan Allah, khawatir alasan-alasan itu nggak dipakai. Karena Asia sudah menjadi sebuah contoh. Dia bisa mencapai derajat tersebut dalam kondisi yang paling tidak kondusif. Sekarang kita masih enak, Pak. Masih enak kan? Tempatnya enak, pakai AC, dan lain sebagainya. Masih enak kan? Jadi kalau ada ibu-ibu yang konsultasi, yang mengadukan suaminya ini itu, saya paling ampuh, senjata ampuh saya adalah Asia. Ya Pak, beneran. Daripada pusing-pusing jelasinnya panjang kali lebar kali tinggi, saya tanya aja, suami ibu sudah kayak Fir'aun belum? Belum kan? Ini Fir'aun, Asia bisa mencapai derajat itu dalam kondisi yang tidak kondusif. Gitu yang khawatir nanti Allah hadapkan, kemudian Allah bilang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi di sini menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan ayyilasta ya bijabbarin, jadi engkau bukan orang yang memaksa. Jadi jabbarin itu adalah punya otoriti untuk memaksa dan menekan. Di sini dikatakan kita itu bukan lasta bijabbarin alaihim. Ketika kita menyeru, di otak kita jangan sekali-kali ada pikiran kita ingin memaksa mereka. La ikraha fiddin. Paling gampang begini, contoh para nabi saja ya. Bapak dan ibu, Nabi Muhammad SAW berhasil nggak menjadikan pamannya masuk Islam? Berhasil nggak? Nggak. Nabi Nuh berhasil nggak ngajak anak istrinya? Enggak. Nabi Lut? Enggak juga. Itu para nabi. Sebagai sebuah contoh ekstrim. Ya, sebagai sebuah contoh ekstrim, lasta alaihim bimusaitir. Kita menyeru saja. Tapi juga jangan menghakimi. Yang namanya mengajak terus sampai maut memisahkan kita. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali mengajak, orang itu belum mau. Terus kita bilang, kayaknya orang itu mau bebel, susah, udah selesai. Kita enggan lagi mengajak. Bisa dipahami ya, Bapak dan Ibu ya. Tugas kita ngajak. Hanya ngajak dan menyeru saja, nggak lebih dari itu. Ya, nggak lebih dari itu. Kenapa? Innama alaika an tuballigha risalat Allah ilaihim. Tugas kita hanyalah menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Bapak ngingetin istrinya, udah ngingetin aja terus.
Istri ingetin suaminya, ingetin aja terus. Anak kita ada yang bandel, naudzubillah, summa naudzubillah, ingetin terus. Terus seperti itu. Kenapa? Sambil terus didoakan. Seperti Nabi mendoakan Umar ibnul Khattab. Ya kan? Didoain sama Nabi, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Doain tetangga kita yang belum bisa baca Quran, kita doain, kita deketin. Ketika dia siapa tahu kemudian jadi yang kita ajak itu yang belum bisa baca Quran, kemudian menjadi apa? Menjadi penghafal Quran 30 juz, dan kemudian dia jadi dai Quran. Masya Allah, bapak yang meng-closing dia, pasif income-nya Pak, luar biasa itu. Ada 10 orang yang diajak, 10-10-nya jadi penghafal Quran 30 juz, sementara yang ngajak baru juz 30, ya mendingan ada 30-nya. Dapat tuh tambalan-tambalan dari orang yang kita ajak. Dapat tambalannya. Pahalanya pahala dia yang 30 juz itu ngalir juga Pak ke kita. Ya Allah, masa gak kepingin sih? Gitu ya. Gitu. Ini untuk menutupi kekurangan kita. Artinya apa? Banyak momentum yang Allah berikan loh kepada kita. Ya. Saya cepetin dikit ya, bisa dipahami sampai sini ya. Ya, ini Ibnu Katsir udah. Nah ini masih di sini. Nah ini menurut kitab Al-Quran Sayyid Qutb, innama wazifatur rasul itu hanya sifatnya tadkirun wal balagh. Tugas rasul itu memberi peringatan dan menyampaikan risalah dari Allah. Kemudian walaisa lahu an yusaitira ala qulubin nas aw yakharuhum ala aqidah. Ia enggak memiliki kekuasaan untuk menguasai hati manusia atau memaksa mereka dalam akidah. Kita doakan supaya kita jadi posisinya, ya Allah, tolong dong percayakan. Ini sharing saja ya. Sharing saja. Kan doa antara azan dan iqamat, insya Allah kan potensi diijabahnya kan besar kan? Wallahi Pak, tadi di antara azan dan iqamat saya minta betul sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir, yang mendengarkan ini ya Allah, digerakkan hatinya untuk mengikuti apa yang saya sampaikan berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi dan para imam tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saya minta sama Allah supaya Allah mempercayakan itu dari lisan saya. Tuh. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu udah dimasukkan dalam doa saya. Bapak dan Ibu lakukan juga yang serupa. Supaya apa? Dipercaya sama Allah SWT. Gitu ya. Menurut Imam Hasan Al-Banna dari Majmu'atul Rasail, innana du'atun la qudatun. Kita itu penyeru, bukan hakim. Kerjain aja terus, tetap rangkul, silaturahim. Diejek, dimaki, sabar. Kalau Bapak dan Ibu diejek, dimaki, belum ada yang menyeru, seruannya belum disambut. Kalau saya, ya kita menyeru, ngajak, belum dapat sambutan positif, menghibur hati saya apa Pak? Saya ingat ketika Nabi berusaha meng-closing masyarakat kota Taif. Tahu kan ceritanya? Bukan hanya ditolak kan? Diapain? Diusir. Bukan hanya diusir kan? Diapain? Dilemparin batu sampai wajah yang mulia itu berdarah. Bapak dan Ibu ngajak temen, ngajak saudara, ngajak tetangga ke masjid, pernah nggak langsung dilemparin batu? Belum kan? Ya bukan belum sih, ya enggak, mudah-mudahan. Tapi maksudnya manusia mulia ini pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Kita belum ada apa-apanya. Katanya ingin beruswah kepada Nabi. Coba, Bapak dan Ibu, Bapak yang bekerja di kantor. Ya, Bapak yang bekerja di kantor. Ada budaya perusahaan. Pimpinan di kantor bilang, tolong semua karyawan saya menjaga image perusahaan. Gitu kan? Pernah dengar kayak gitu kan? Kita orang tua kepada anak, bilang kepada anak, kamu tolong jaga dong image Bapak.
Wah, sebagai pejabat, sebagai lurah, sebagai RT, jangan malu-maluin. Pak, bisa nggak itu dipenuhi dalam hati kita? Yuk kita jaga image-nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya menjaga image keluarga. Kita berupaya menjaga image jabatan. Kita berupaya menjaga image perusahaan. Bandingkan dengan usaha kita menjaga image Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan ini kepada diri saya dan juga mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian menurut Mustafa Masyur dalam Fiqhud Dakwah, wazifatud da'iyatil balagh wal bayan. Tugas dai adalah menyampaikan dan menjelaskan. Ya. Amma hidayatul qulub fahiya biyadillahi wahdah. Adapun hidayah hati manusia murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya Pak ya. Dikit lagi. Dikit lagi mulu katanya. Udah intip-intip. Saya cepetin dah. Udah ya. Nah, sekarang ada dua sikap. Ada dua sikap. Saya mengambil dari surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Kita lihat tafsirnya. Kita lihat menurut Ibnu Katsir seperti apa. Ayyi lima fihi salahukum wa falahukum fid dunya wal akhirah, yaitu kepada sesuatu yang mengandung kebaikan dan keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Berarti da'a ilallah, menyambut seruan Allah dan Rasulnya, itu sesungguhnya semua seruan Allah dan Rasulnya kepada kita itu dalam rangka memberikan keberuntungan kepada kita. Allah nggak butuh kita. Keberuntungan apa? Keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Kenapa? Idza sakata ahlul khair dhaharus syarr. Kalau orang-orang baik diem Pak, maka yang akan muncul adalah keburukan. Akhirnya apa? Kita megang Quran malu. Tapi orang bermaksiat di depan umum nggak malu. Yang malu kita. Ini kan udah kebalik. Ya, Ibnu Taimiyah udah ngingetin itu. Ini saya cepetin dikit ya. Kita lihat surat Toha. Jangan-jangan kualitas hidup kita masih begini-begini saja karena ada seruan yang sering kita abaikan, dan kalaupun kita memenuhi seruan, kita pilih-pilih sesuai selera kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, kan manusia kadang-kadang harus ditakut-takutin ya. Nah, bismillah, mudah-mudahan ketika kita ingat ayat ini, kita jadi ingat karena ada roja dan khauf. Ya, roja dan khauf ini bagian daripada tadi passive income, bagian daripada rojanya, ini bagian daripada khaufnya. Menurut Ibnu Katsir terkait dengan surat Thaha ayat 24 ini adalah wa man arada an dzikri ayyi, yang dimaksud dengan berpaling dari mengingatku artinya adalah khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasul, yaitu barang siapa yang tidak taat pada perintahku, apa yang telah aku wahyukan kepada rasulku. Ketika sudah ada ajakan terus kita mengabaikan, hati-hati ya Bapak dan Ibu, hati-hati. Terus fa innalahu ma'isyatan dhanka ayyi, yang dimaksud dengan fa innalahu ma'isyatan dhanka adalah fid dunya bil hammi wal ghamn wad dhiki. Maksudnya adalah dunia ini dia akan menderita di dunia, dia akan selalu banyak khawatirnya, dia banyak sedihnya dan banyak penderitaannya. Tuh. Sama-sama ke kantor Pak,
berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, sama-sama dapat atasan yang pelit, killer. Tapi ada orang yang stres, ada yang enggak kan? Ya kan? Sama-sama di PHK misalnya, sama-sama di PHK, sikapnya sama semua enggak? Beda kan? Ada orang yang stres, ada yang enggak. Ada yang happy, ada yang biasa saja. Kenapa bisa begitu? Nah, hati-hati. Ada yang diuji, permasalahannya sama, tapi kenapa nuansa hatinya beda? Ada yang bisa tawakal, bisa recovery, bisa senyum dan sebagainya. Contoh, saya cerita saja. Saya cerita, alhamdulillah ketika kantor memberikan saya fasilitas supir. Kemudian kan dipilih nih, ada beberapa kandidat. Kemudian dari HRD manajer saya cerita masing-masing profil kandidat supir. Ada satu supir yang kemudian ditanya, bisa baca Quran nggak? Bisa baca Quran nggak? Bisa. Tadi pagi sudah baca Quran? Sudah, Pak. Ini saya diceritain sama HRD manajernya. Berapa banyak baca Qurannya? 3 juz. Interviewnya jam 10 pagi dia sudah baca 3 juz. Terus diginiin, pasti Bapak lagi banyak pikiran ya? Iya, Pak. Saya langsung bilang sama HRD manajer, saya pilih supir yang ini. Kenapa? Ketika dia banyak pikiran, dia banyak masalah, larinya ke Quran. Saya langsung pilih itu. Dan ternyata benar. Alhamdulillah sampai detik ini mudah-mudahan masih istiqomah. Masih amanah. Dan bahkan kerennya, beliau bilang, Ustadz, kalau hari Ahad, Ustadz dapat amanah untuk ngisi kajian yang jauh, telepon saya saja. Nggak usah dihitung lembur. Masya Allah kan? Enak banget. Ketika dia bilang begitu, malah saya jadi kepengen ngasih, Pak. Gitu. Ya ini mungkin strategi dia juga ya, melunakkan hati saya gitu kan. Gitu. Ya keren juga itu orang. Gitu. Ya, jadi hati-hati Pak ya. Kalau kehidupan kita banyak stresnya, nggak bisa tidur, kayaknya banyak masalah, ada nggak orang yang nggak punya masalah? Nggak ada. Kalau saat ini di antara Bapak dan Ibu bilang, Ustadz saya sama sekali tidak punya masalah, saya akan jawab, itu dia masalah antum. Karena antum nggak tahu kalau antum punya masalah. Apalagi apa? Jangan-jangan antum memang bermasalah. Itu lebih bahaya lagi. Ya. Dan kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma'ayi, maksud wa nahsyuruhu yaumal qiyamati yaitu la hujjatalahu. Ketika nanti di hari kiamat nggak ada alasan Allah untuk bisa membela dia. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, harus hati-hati ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini menurut tafsir, ini qasir. Coba direnungkan, jangan-jangan kehidupan saya belum berkualitas, bangun tahajud susah, memahami Quran susah, diajak berdakwah susah, diajak membina susah. Jangan-jangan karena kita masih milih-milih seruan yang tidak sesuai dengan kita, nggak kita ambil. Padahal di situ banyak pahala yang luar biasa. Jangan-jangan, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir, penjelasan dari surat Toha 24. Dikit lagi ya, dikit lagi. Ayat 24 coba dicek apa saya salah ketik. 24 atau 124? 124 ya? Oh ya, makasih Pak. Tolong dikoreksi ya. Tolong dikoreksi. Udah dicek Pak ya, surat 124 ya. Jadi Toha 124. Baik, lanjut ya. Menurut tafsir Tabari, waman a'rada an dzikri, yakni siapa yang berpaling dari peringatan dan kitabku, itu adalah maksudnya adalah an kitabi alladzi anzaltuhu, yaitu berpaling dari kitab yang aku turunkan. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka, yakni aisyah dayyiqan fid dunya, baginya kehidupan yang sempit di dunia. Tuh Bapak dan Ibu, siapa yang mau berikhtiar apa-apa susah, jangan-jangan kita mengabaikan seruan-seruan dari Allah dan Rasulnya. Coba deh dikerjain, gak usah mikir. Bismillah, nanti lihat keajaibannya. Ya, gak usah lihat keajaibannya. Menurut tafsir Al-Qurtubi, al-ma'isyatan dunka hiya
dhiqus sadri wa qillatut tuma'ninah. Kehidupan yang sempit adalah kesempitan hati dan hilangnya ketenangan. Tuh, maksud dari kehidupan yang sempit itu adalah perasaan di hati, Pak. Kenapa? Ingat tadi ada orang sama-sama di PHK, tapi perasaannya beda kan? Ada yang yakin, di PHK, bismillah, nanti juga yakin masa sih Allah akan menelantarkan saya. Tuh, berarti bisa menjaga husnuzan kepada Allah. Tapi ada belum di PHK, belum. Ya, baru dapat informasi nanti mau di PHK atau baru dapat potongan gaji, udah langsung stresnya 7 turunan. Nah, beda-beda kan? Nah, jadi sempitnya itu menurut tafsir Al-Qurtubi adalah kesempitan hati dan hilangnya ketenangan. Ketika kita sudah baca Quran, padahal kan Quran alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Udah baca Quran, udah khatamin Quran, kok belum tenang juga ya? Jangan-jangan niat baca Quran kita berbeda. Jangan-jangan banyak seruan-seruan dari Allah yang untuk membuat kehidupan kita di dunia dan akhirat bagus, kita abaikan hanya karena tidak sesuai dengan selera kita. Gitu ya. Nah, ini innaha ma'isyatun donkun walau bada fit zahiri anha ma'isyatun wasi'atun. Itu adalah kehidupan sempit, maksudnya adalah walaupun terlihat secara lahir tampaknya luas. Jangan tertipu. Lihat ada tetangga baru beli mobil 1, udah beli mobil 2. Sedikit-sedikit jalan ke luar negeri. Rumahnya habis tingkat 2 dibikin tingkat 3. Tapi kok kayaknya nggak tenang banget ya. Ada aja yang bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Ya, contoh ya. Ini contoh saja. Suatu ketika ada jamaah saya ditanya, saya ingin milih dia jadi dirut BUMN. Nggak apa-apa, silakan. Karena sebelumnya sempat mendapatkan kehidupan yang susah. Saya katakan, antum dapat amanah ini, sejak itu tolong ya, sebagai penyeru dakwah harus aktif. Siap Ustaz. Ketika sudah berjalan 2-3 bulan, susah juga. Kenapa? Karena sibuk ketika jadi dirut. Nah itu. Tapi Allah kan membolak-balikkan kondisi perputaran kan? Suatu ketika dipanggil, Pak, Bapak terakhir hari ini ya. Coba bayang, apa nggak shock tuh? Ya, harus hati-hati. Nah, ini menurut tahta rayatil Quran, innal qalbal ladzi yabta'idu an hadhil Quran ya'isu fi qalakin wa dzikin wala yajidu tuma'ninah. Hati yang menjauh dari Quran akan hidup dalam kegelisahan dan kesempitan serta tidak menemukan ketenangan. Itu tahta rayatil Quran Hasan Al-Banna. Kemudian Ibnu Qayyim, siapa yang berpaling dengan Quran akan hidup dalam kesempitan dan kehilangan keberkahan. Nah, ini slide terakhir, beneran terakhir nih. Ya, beneran terakhir. Menurut riwayat At-Tirmizi, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau Allah hampir saja menimpakan azab kepada kalian. Bapak dan Ibu, kalau kita membiarkan kemungkaran, hati-hati, khawatir Allah menimpakan azab tidak hanya kepada mereka yang melakukan kemaksiatan, tapi naudzubillah, takut semuanya kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu pada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Terakhir, jika kemungkaran muncul dan tidak diubah, maka azab akan menimpa semua orang, menurut tafsir Al-Qurtubi.
Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Nanti kalau ingin materinya, nanti saya kasih ke panitia, insya Allah ya. Cukup ya? Cukup. Gitu. Baik, yang benar datangnya dari Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Selebihnya keputusan ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Semua fasilitas yang Allah berikan, Allah akan pertanyakan, sudahkah hamba-hambaku ini mendapatkan seruan ini? Maka saya bersaksi saya sudah menyampaikan, dan nanti Bapak dan Ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.